Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Eko Waluyo, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Bantara Sukoharjo dengan nomor peserta 2211520037. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara daring. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Demikian perkenalan saya hari ini. Mohon masukan dan sarannya yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sehat semua anak-anak? Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru kepengen lihat. Karena di sini itu sinyalnya mungkin kurang baik ya, ketutup semua. Terus kamu raise hand semua, mencoba raise hand. Oke, raise hand semua. Oke, berarti di sini ada semuanya ya, sudah semuanya ya. Baik, terima kasih sekali. Diturunkan lagi. Oke, Pak Guru saya screen dulu. Kenapa Salki? Nah, Pak Guru saya screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sip. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan ya, subtema 1. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Mukti, dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Sekarang dimatikan lagi mic-nya ya. Terus sebelum itu Pak Guru mau absen dulu ya. Nah, nanti link absennya Pak Guru taruh di kolom chat. Silakan absen di kolom chatnya. Dibuka, terus kalian absen. Oke, sudah ada 2 di situ. Yang lain? Yang lain absen ya. Nanti Pak Guru cek lagi
Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran bernyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu. Solid Kids. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berpegang teguh. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Kamu tahu ya, Garuda itu jenis apa? Burung. Burung. Ya, Burung. ya. Burung itu bisa apa? Terbang. Bisa terbang. Terbang menggunakan apa? Sayap. Kalau burung yang tidak bisa terbang, ada apa tidak? Gak ada. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Apa? Kalau ada apa? Kalau ada. Kalau ada apa? Penguin, Bak. Penguin, ya betul sekali. Penguin ya. Penguin itu jenis burung tapi yang punya sayap juga, tapi tidak bisa terbang. Kenapa itu, Sahabat? Ada pertanyaan? Itu? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, raise hand-nya dihilangkan ya. Oke. Kamu punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Apa? Punya. Coba Salki. Punya peliharaan apa di rumah? Kucing. Kucing. Salki ya. Belum. Salki itu. Coba Pak Guru tanya ke Salki. Punya hewan peliharaan? Punya apa? Enggak punya. Oke, enggak apa-apa. Terus Jumi punya apa enggak? Mana Jumi? Punya. Apa Jumi? Ayam. Ayam ya, ayam. Oke. Sekarang Guru tanya ke Lulu. Jumi dimatikan dulu. Lulu? Mana Lulu? Oh, Lulu punya hewan peliharaannya kambing ya. Di sini ada juga gambar kambing di sini. Terus Mukti punya hewan peliharaan apa? Punya. Mukti? Kucing. Kucing ya. Nah, hewan peliharaan entah itu ayam, bebek, kucing, ya, kelinci mungkin. Jangan cuma apa? Dipelihara toh, ya. Jangan cuma dipelihara tapi tidak dirawat. Ya, jadi setelah memelihara kamu juga harus
perawatnya. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Oke ya, menjawab jelasnya satu kali, terus mic-nya dimatikan lagi. Oke? Nah, tadi kamu telah nanti setelah itu kita akan mempelajari organ gerak manusia dan hewan. Kenapa sih hewan itu bisa bergerak? Nah, kenapa sih manusia bisa bergerak? Kita akan belajar itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya satu, setelah menyimak paragraf yang ditayangkan di PowerPoint, di Zoom, ya. Setelah menyimak paragraf yang ditayangkan PowerPoint di Zoom meeting ini, siswa atau kalian menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Yang kedua, setelah menyimak video yang ditayangkan melalui Zoom Meet, kamu mampu mempertunjukkan pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks dengan tepat. Terus yang ketiga, setelah menyimak tayangan materi PowerPoint yang ditayangkan di Zoom Meet ini, terus kamu mampu menyebutkan alat gerak dan fungsi pada hewan, manusia dengan benar. Keempat, setelah menyimak video model sederhana alat gerak manusia dan hewan, siswa atau kamu mampu membuat model sederhana. Ya, nanti kamu membuat model sederhana alat gerak. Itu seperti itu. Coba Gina dibaca. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Kurang gede gambarnya ya? Iya. Udah? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun. Sudah? Halo Gina. Dari memandang, berenang dan sebagainya. Oke. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, siap. Pintar sekali ya. Baik, di dalam bacaan ini. Oke, di sini ada bacaan ya anak-anak. Nah, di bacaan ini itu ada ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, Pak Guru mau tanya ke Gina. Ide pokok di paragraf pertama itu yang mana, Gin? Dibacakin. Udah tahu apa belum, Gin? Gimana? Untuk ide pokok yang paragraf pertama, kamu udah tahu apa belum? Belum ya, Gin ya? Ya, belum. Oke. Nah, nanti kalau belum tahu, nah kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang ya di pembelajaran kali ini. Nah,
di sini ada video yang nanti kamu bisa lihat ya. Jawaban kamu udah betul apa belum tadi? Nah, seperti itu. Kamu masih suka bingung kalau disuruh nentuin ide pokok sama kesimpulan dari teks? Cari tahu triknya di video ini yuk. Ide pokok itu isi permasalahan dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Jadi nggak usah bingung lagi ya kalau nemu istilah-istilah itu, karena maksudnya sama aja kok. Ide pokok pada suatu paragraf itu terletak di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini letaknya macam-macam loh guys. Ada 4 macam paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Oke, tadi cara menentukan ide pokok ya. Itu cara menentukan ide pokoknya. Sudah jelas belum anak-anak? Jelas. Nah, sekarang ini pengertian ide pokok ya, kita ulas kembali. Terus yang selanjutnya menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dan di sini ada bacaan ya. Judulnya tentang apa? Gurita. Gurita. Coba dibaca Gina. Dibaca Gina. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, setelah kalian tahu gurita ya, nah, di sini ada alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini ada alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan alat gerak berikut ya. Di situ ada apa? Ikan. Geraknya apa? Nah, terus ini ada amfibi, itu kaki, berjalan, melompat dan berenang. Terus ada reptil, kaki, otot perut, ular ya, dan kaki dayung untuk penyu ya. Terus di sini ada burung, itu sayap ya, burung kakak tua, burung kaki tua malah, burung kakak tua ya. Terus kaki burung unta itu buat berjalan, berlari dan terbang. Terus mamalia di sini ada kaki, alat geraknya. Di situ ada kerbau, sapi dan kuda berjalan dan berlari. Terus sirip, paus dan lumba-lumba.
Mamalia juga ada yang di dalam laut, yaitu ini nih, paus dan lumba-lumba. Itu seperti itu. Itu alat gerak hewan dan itu alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, betul sekali. Terus nih, selanjutnya alat gerak hewan dan manusia. Tadi alat gerak hewan dan manusia ya, ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak Pasif. gerak aktif itu otot. Disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Terus pasif yaitu tulang, disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Tangan kamu bisa bergerak itu karena ada dua Otot. tulang ya, ada dua. Tulang. Yang satu otot, yang satu tulang. Bergerak, nggak ada ototnya ya. Terus seperti itu. Coba di samping kamu ada kain? Ada. Nah, terus kainnya itu dijatuhkan. Bisa berdiri apa enggak? Bisa berdiri apa enggak? Karena enggak ada. Makanya tidak bisa Berdiri. Tulangnya itu seperti itu ya. Itu begitu. Jadi kamu kalau nggak ada tulangnya tidak akan bisa bergerak ya. Jadi tubuh kita harus ada dua komponen itu, otot dan tulang. Hewan juga seperti itu. Mereka bisa bergerak, juga ada otot dan tulang. Oh ya. Nih, Pak Guru punya video. Pak Guru punya video, nanti kamu lihat di situ. Ya, Pak Guru cari. Nah, ini videonya. Dilihat. Saatnya belajar bersama Unicila. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya, serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Jadi ada belalang. Pasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kumbang. Kumbang ini adalah kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu
yaitu pergerakan saat berenang. Nah, setelah serangga, kelas yang kedua yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai ukuran sisik yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nanti alat gerak ikan: sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Dan di gambar kataknya, katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Sekarang kita untuk apa? Setelah kamu capek belajar ya, kita sekarang game. Untuk game kali ini, kita tepuk semangat dulu coba. Tepuk semangat. Oke. Semangat ya, harusnya kamu sekarang sudah bersama. Apalagi kita sekarang game dulu, nanti baru ke refleksi. Nih, gamenya adalah ini. Kamu lihat ini? Lihat. Ya. Kura-kura. Ini itu apa? Kura-kura. Kura-kura. Apakah kura-kura? Coba yang kura-kura. Raise hand semua. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang raise hand? Si Apit. Terus siapa lagi? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang raise hand. Tadi ada 5 yang menjawab kura-kura. Niken tambah. Oke, kita buka coba. Apakah di situ benar-benar kura-kura? Ya. Benar. Benar. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Ternyata apa ini? Jerapah. Bukan kura-kura, ternyata jerapah depannya ya. Selanjutnya Pak Guru punya gambar lagi di sini. Nah, apa ini? Kanguru. 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 Apakah benar kanguru? T-Rex. Oh, T-Rex ya. T-Rex. Hah? T-Rex. Gajah. Kanguru. Badannya. Kanguru. Dia bisa nyanyi seperti itu? Badannya besar. Yang kecil. T-Rex ini betul? Iya. Kanguru. Oh, kanguru ya. Kanguru. Oke, siap. T-Rex. Kanguru. Ini dibuka ya. Buka ya ini ya. Iya. Apakah T-Rex?
Oh, bukan. Oh, ternyata apa ini? Bapak Pak Guru. Mm-mm. Kesimpulan ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Terus selanjutnya, Pak Guru mau tanya, bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau Menyenangkan. Yeay, menyenangkan ya pembelajaran hari ini. Nah, besok kita akan belajar lagi ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengerjakan apa? Lembar evaluasi terlebih dahulu. Lembar evaluasi ini Pak Guru akan memberikan di kolom chat ya. Nanti kamu buka, kamu kerjakan ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Pak Guru sudah kirim ke kolom chat ya. Nanti akan masuk Google Classroom kita. Nah, sambil kalian mengerjakan lembar evaluasinya, ya. Untuk materi besok itu adalah manusia dan lingkungan, ya. Kita akan belajar tentang itu buat hari esok, ya. Oke, sekarang doa penutup yang akan ditutup atau dipimpin oleh Mukti. Ayo dipimpin Mukti, berdoa. Terima kasih sekali ya kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran lewat Meet hari ini. Baik, selamat bertemu kembali besok ya di sekolahan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, terus tetap jaga kondisi dan kesehatan ya. Terus selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.